Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memang hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan seseorang apabila dia tidak menyadari akan adanya bahaya yang mengincar dia. Hal yang paling mengerikan apabila ada seseorang yang tidak menyadari kalau dirinya itu sedang diincar. Orang yang mengincar dia tentunya berniat untuk menjatuhkan dia, untuk melumpuhkan dia, bahkan untuk menghabisi dia. Kalau kita bisa simak saudara di dalam adegan-adegan dalam dunia perfilman, kalau kita sedang menonton sebuah film, waktu kita sedang menyaksikan sebuah film ini, yang kita tahu saudara, orang ini ada di dalam satu ruang lingkup di mana nyawanya itu terancam. Tetapi si orang ini, pribadi ini, dia tidak menyadari bahwa ada ancaman yang sedang mengintai dia, ada bahaya yang mengintai dia. Maka sesungguhnya yang tegang itu bukan si orang itu. Justru yang tegang itu adalah kita yang menontonnya. Apakah para penjahat yang sedang bersembunyi, yang sedang merancangkan untuk membunuh orang ini? Apakah mungkin dalam bentuk hantu yang sedang bersembunyi? Ya, atau mungkin bahaya yang lain yang mengintai dia seperti binatang buas, ya, ular kobra, kalajengking dan lain-lain. Jadi yang membuat saudaraku adegan itu menegangkan itu justru yang dibuat menegangkan kita yang menontonnya. Ya. Dia mah biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak menyadari adanya sebuah bahaya yang mengincar dia, yang mengancam dia. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau ada seseorang yang sadar betul bahwa dirinya sedang diincar oleh bahaya, diincar oleh seseorang, diincar oleh binatang buas untuk menjerat, untuk menangkap, melumpuhkan, bahkan menghabisi dia, maka pasti dia akan berupaya, berusaha sebisa dia, semaksimal mungkin untuk melakukan persiapan. Ya. Setidaknya ya, dia akan menggunakan berbagai macam senjata ya yang bisa dia gunakan untuk melawan binatang misalnya. Senjata untuk melawan orang jahat itu misalnya. Atau setidaknya dia akan menggunakan jasa bodyguard. Ya. Supaya dia bisa mengantisipasi. Ya. Mengantisipasi dan dia tidak akan terjerat, tidak akan ditangkap, dilumpuhkan, bahkan mungkin dihabisi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang zaman sekarang banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan adanya bahaya yang selalu mengintai iman dia, mengintai kerohanian dia. Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ada satu oknum yang berusaha untuk membuat jebakan, untuk membuat perangkap, dengan tujuan agar supaya dia bisa menjatuhkan
ya, melemahkan, menjatuhkan, bahkan menghancurkan iman yang dibangun oleh seorang Kristen, seorang pengikut jalan Tuhan. Ya. Nah, bahayanya saudaraku, lebih bahayanya, lebih parahnya, selama ini kita sebagai orang-orang Kristen sudah dibangun dari dulu sebuah optimisme, ya, di mana di sana dinyatakan, dikatakan bahwa sesungguhnya iblis itu sudah dikalahkan, sehingga iblis itu sudah tidak berdaya lagi. Iblis itu sudah tidak berdaya sama sekali lagi, ya. Karena iblis telah dikalahkan melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Jadi optimisme ini dibangun sedemikian rupa di dalam kalangan kekristenan, termasuk oleh para pendeta, oleh para pengkhotbah, bahkan oleh para pencipta lagu. Makanya seringkali orang Kristen, bahkan kita sendiri, suka menyanyikan lagu di mana iblis itu dikalahkan. Tentunya saudara tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Ada hal yang mengerikan yang tanpa kita sadari. Misalnya lagu yang sering kita nyanyikan atau dinyanyikan oleh orang Kristen pada umumnya tentang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yahweh di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Nah, ya, belum lagi pujian-pujian yang lain. Bahkan di dalam khotbah-khotbah, di mana ada begitu banyak pengkhotbah, para pendeta yang mengkhotbahkan bahwa iblis itu sudah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Iblis itu sudah kita injak-injak. Kita sudah injak-injak iblis dengan segala kuasanya. Makanya kita bukan hanya sekedar orang-orang yang menang, tetapi kita lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Belum lagi dalam doa-doa yang dinaikkan profetik, di mana iblis itu sudah nggak punya gigi lagi, nggak punya gigi sudah. Ibarat kalau seekor singa, ini singanya sudah ompong. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik apa yang mau diberikan warning oleh kitab suci. Iblis itu, saudaraku, ya, renungkan baik-baik. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Iblis itu nekat loh, saudara. Saudara bisa bayangkan, surga saja, Samayim saja dia bisa berani mau kudeta. Samayim aja dia berani mau kudeta sang pemimpin yang maha tinggi. Ini menunjukkan bahwa iblis ini nekat, sudah. Dia bukan cuma nekat, iblis itu sangat cerdik. Digambarkan oleh Kefa melalui suratnya, saudara. Iblis itu buas. Hasrat dia, keinginan dia, saudaraku, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, para pengikut jalan Tuhan. Ini begitu luar biasa. Gairah semangat dia, saudaraku, begitu luar biasa. Makanya dalam 1 Kefa 5 ayat yang ke-8, 1
1 Kefa 5 ayat yang ke-8, kita ulangi lagi saudara. Mungkin saudara sering membaca ayat ini. Ya, tolong Pak Rende bantu saya baca. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat dia telan. Saudara perhatikan, Rasul Kefa menuliskan, dan apa yang disampaikan oleh Kefa ini saudaraku sesudah Yeshua mati di atas kayu salib. Darah yang sudah dia tumpahkan, curahkan untuk menebus kehidupan saudara dan saya yang tergadaikan kepada hasatan, kepada dunia akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, manusia pertama. Hasatan iblis di sini digambarkan seperti singa. Coba saudara, kita sering mendengar ada pendeta yang suka bilang, kan seperti singa. Padahal sebenarnya bukan singa. Sama seperti istilah, saya bertemu dengan orang seperti Pak Rende. Tapi kan bukan Pak Rende. Mirip, serupa tapi tidak sama. Jadi ada pendeta dibilang seperti singa, karena bukan singa lagi. Udah seperti kucing. Bukan lagi binatang buas yang aumannya menggetarkan seluruh jagat raya. Ya, khususnya yang spesies binatang ini membuat mereka gemetaran, takut. Tetapi aumannya saudaraku bukan lagi buas. Wow. Tapi sudah dianggap seperti kucing, gak punya taring. Ada pendeta yang beranggapan bahwa 1 Kefa pasal 5 ayat yang ke-8 di sini melukiskan kalaupun itu gambarannya singa, singanya sudah ompong. Jadi singanya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang saya bilang mengerikan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut jalan Tuhan tidak menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai di sekeliling kita. Ada iblis yang mengintai di sekeliling kita. Sama seperti digambarkan oleh Kefa seperti seekor singa. Singa yang sangat buas, saudara. Singa yang sedang menunggu dan menantikan kapan ada kesempatan untuk bisa menerkam makhluk yang menjadi incarannya. Nah, ini yang digambarkan kepada kita tentang bahaya yang ada di sekitar kita. Dia sedang menunggu dan menanti waktu yang tepat, waktu yang pas, ketika kita menjadi lengah. Ketika kita menjadi lengah, maka si hasatan iblis yang digambarkan seperti singa tadi, ya, akan menerkam kita. Makanya saudaraku, Rasul Saul menganggap ini merupakan hal yang serius. Rasul Saul menekankan kepada kita bahwa musuh kita ini nggak main-main, sudah. Sehingga Efesus pasal yang ke-6 menggambarkan bagaimana Saul coba melukiskan kepada umat Tuhan bahwa lawan kita ini, saudara, musuh kita yang mengincar kita ini luar biasa. Kita bukan melawan darah dan daging, katanya. Kita bukan melawan sosok yang kelihatan,
tetapi kita melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Makanya kata Saul, kita harus menggunakan kelengkapan persenjataan Elohim. Kita harus menggunakan kelengkapan rohani. Baru kita bisa dapat mengalahkan tipu daya muslihat hasanah. Tanpa kita menggunakan kelengkapan rohani, sebagaimana yang dikatakan Saul dalam Efesus pasalnya yang ke-6, kita akan babak belur, saudara. Kita akan babak belur. Dan dipastikan kita akan menjadi makanan hasanah. Kita pasti akan kalah. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Midras hari ini saya mau ingatkan kepada kita. Sadari betul bahwa di sekitar kita ini ada bahaya yang mengintai. Ada musuh yang mengintai. Musuh yang mengintai kita ini, saudara, yang memberikan perangkap, yang memasang jebakan, bukanlah musuh yang kelihatan fisiknya, tetapi musuh yang tidak kelihatan fisik. Itulah sebabnya saudaraku tidak bisa main-main. Kalau kelihatan fisik, mas saudara, kita bisa menghindar setidaknya. Dan kita bisa lawan dengan menggunakan senjata. Ya. Makanya sampai suka ada istilah, kalau lawan kita itu badannya besar, sebesar apapun dia, atau dia mungkin pernah mengikuti bela diri sampai dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Tapi selama musuhnya kelihatan fisik, mau dia dan 4, pasti dia kalah sama dan kawan-kawan. Lu bisa mengalahkan dan kawan-kawan, saya dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya banyak sudah. Ya. Makanya kenapa kita bisa melihat ada begitu banyak aparat penegak hukum. Entahkah itu dari pihak kepolisian, entahkah itu dari pihak TNI. Ketika sudah dan kawan-kawan, saudara, yang bikin masalah alias massa, mereka takut. Sekalipun sebenarnya mereka punya senjata. Mereka diperlengkapi dengan senapan, pistol misalnya. Tapi kalau sudah melawan dan kawan-kawan ini, melawan massa yang banyak, tetap mikir-mikir, saudara. Pikir panjang. Nah, sekali lagi saudaraku, makanya Yeshua memberikan satu contoh kepada kita dalam kitab Matityahu pasal 16 ayat 21 sampai 24. 21 ayat 21 sampai 24. Matityahu 16. Mari kita lihat sama-sama. Sejak saat itu, Yeshua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun, sambil menarik dia, Kepa mulai menegur kepadanya dengan berkata, "Ada rahmat atasmu, ya Tuhan. Hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi atasmu." Nah, sampai di situ dulu. Perhatikan baik-baik.
Yosua ketika waktunya sudah mau tiba, dia mulai memberitakan apa yang harus terjadi, apa yang harus dia alami, di mana dia harus ditangkap, diadili, bahkan akhirnya dia dibunuh, dieksekusi, mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik saudaraku ayat yang ke-22. Kefa di sini saudaraku ayat 22 coba menyampaikan sesuatu kepada Yosua. Apa yang dia bilang saudaraku? Justru dia tegur saudara. Dan dia katakan, Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Dan hal itu sekali-kali tidak akan pernah menimpa engkau. Jadi kita lihat Kefa dengan mulutnya di sini, Simon Kefa atau Simon Petrus, dengan mulutnya dia di sini menyampaikan tentang Tuhan. Kalau kita sekarang mungkin ada orang berani bilang, demi Tuhan yang hidup, itu tidak akan menimpa engkau. Wih. Jadi apa yang disampaikan oleh Kefa, kelihatannya saudaraku kalau didengar oleh teman-teman rasul yang lain, murid yang lain, ini adalah hal yang rohani saudara. Kefa menyampaikan sesuatu yang rohani. Satu teguran, satu nasihat, satu penguatan. Memberikan pernyataan, memberikan semangat kepada pribadi Yosua dalam wujud manusia, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Bapa Yahweh tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi dan menimpa engkau. Woi. Tetapi ayat 23, apa yang disampaikan, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-23 saudara. Hari ini tolong baca. Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Kefa, "Enyalah daripadaku, hai setan, engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia." Nah, perhatikan baik-baik, mohon maaf karena laptopnya mati lagi saudara. Banyak berdoa supaya segala sesuatu dilancarkan oleh Tuhan, sehingga midras yang kita ikuti tidak terganggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi karena laptopnya tadi mati. Kefa saudara, begitu Yosua menyampaikan tentang penderitaan yang harus dia alami, Kefa memberikan satu pembelaan kepada Yosua bahwa sesungguhnya Yahweh Elohim tidak akan pernah membiarkan hal itu menimpa engkau. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yosua ayat yang ke-23? Maka Yosua berpaling dan berkata kepada Kefa, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Loh, salahnya di mana? Iblisnya di mana, saudara? Saat itu kita bisa melihat oknum iblisnya ada di mana. Apakah Kefa itu
dirasuki iblis. Apakah saat itu Kefa tiba-tiba berubah menjadi iblis? Tidak, saudara. Tidak. Tetapi iblis yang sedang diusir oleh Yeshua itu ada di dalam pikirannya Kefa. Sekali lagi saudaraku, iblis yang diusir oleh Yeshua dalam konteks Matthieu tadi yang kita baca, dalam pasal 16 ayat 23, iblisnya itu saudaraku ada di pikirannya Kefa. Bisa saudara lihat iblis itu ada di mana? Tidak, saudara. Inilah yang saya katakan saudaraku, bahaya yang mengintai kita yang harus kita sadari. Oknum pribadi yang tidak kelihatan dengan kasat mata kita. Tetapi oknum itu dengan segala pekerjaannya, dengan segala rancangannya, dengan segala jebakannya, bisa kita lihat dengan mata rohani kita. Makanya dalam konteks itu saudara, Yeshua bilang, "Anyah engkau iblis." Wih, ini yang bahaya saudara. Kelihatan apa yang kita ngomongkan rohani, kelihatan yang kita sampaikan kedengaran seolah-olah itu rohani. Tetapi sebenarnya saudaraku, itu adalah bagian daripada pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Dan ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus sungguh-sungguh menaklukkan pikiran kita, menaklukkan kedagingan kita di bawah otoritas firman yang hidup, agar supaya kita diberikan kepekaan oleh Tuhan, kita diberikan pengertian oleh Tuhan, untuk kita dapat mengenali apakah ini datangnya dari iblis, sumbernya dari iblis, atau datangnya sumbernya dari Tuhan. Apakah ini datangnya dari iblis atau datangnya dari Tuhan? Itu bisa kita nilai, bisa kita tahu ketika kita menundukkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan. Kita merendahkan hati kita di bawah kedaulatan Tuhan, dengan penyerahan diri secara total untuk mau dituntun dan dipimpin oleh kuasa firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang penyesatan itu harus terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Yeshua. Saya tidak sedang berbicara tentang bahaya yang mengintai orang-orang di luar pengikut jalan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang bahaya yang mengintai orang-orang yang di luar daripada yang mengikuti jalannya Tuhan, jalurnya Tuhan. Ya. Makanya kalau kita baca surat Saul kepada jemaat di Korintus, ketika dia memberikan teguran kepada jemaat melalui suratnya, yang dia bicarakan bukan orang di luar jemaat, tetapi yang dia bicarakan, yang dia soroti justru adalah orang-orang di dalam jemaat. Jadi saya nggak mau berbicara tentang kelompok yang ada di luar, tetapi saya mau berbicara kepada kelompok kita.
Saya mau berikan warning kepada kita. Yesua sudah memberikan warning kepada kita dalam Lukas 17 ayat 1. Mari kita lihat sama-sama. Lukas 17 ayat 1. Dan dia berkata kepada para muridnya, adalah mustahil sandungan-sandungan itu tidak muncul. Tetapi celakalah dia yang olehnya hal itu muncul. Tidak mungkin, kata firman Tuhan, penyesatan itu tidak ada. Penyesatan itu memang harus ada. Memang akan ada. Tetapi celakalah mereka yang melakukan penyesatan itu. Rasul Saul pun menegaskan lebih lagi tentang penyesatan. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Firman Tuhan menegaskan melalui surat Rasul Saul kepada kita bahwa roh di sini, saudaraku, roh besar. Artinya roh Tuhan mau menegaskan kepada umat yang percaya, para pengikut jalan Tuhan, bahwa sudah ada dan akan ada lagi orang-orang yang disesatkan. Orang-orang yang disesatkan. Jangan kita berpikir di dalam gereja tidak ada penyesatan. Jangan saudara berpikir bahwa pengiringan kita kepada Tuhan Yesua itu tidak akan ada penyesatan. Saya selalu bilang, iblis dari dulu, sejak dia dibuang dari Samayim, dia tidak pernah berhenti bekerja. Kerjaannya fokusnya cuman satu, saudara. Fokusnya cuma satu, yaitu berusaha mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dari yang tadinya fokus kepada perintah Tuhan, lalu kemudian beralih kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara daging, perkara-perkara dosa. Sama seperti ketika Adam dan Hawa dia jatuhkan dan lumpuhkan. Tadinya mereka fokus kepada perintah Tuhan, tidak boleh kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetapi hasatan mencoba menggoda, diberikan tawaran. Jadi digoda, diberikan tawaran kepada Adam dan Hawa, supaya fokus mereka bukan lagi kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dialihkan kepada apa yang kelihatannya indah secara fisik. Makanya iblis bilang, coba kamu lihat buah itu. Bukankah buah itu menarik? Waduh, rasanya enak. Dan sebenarnya Tuhan itu cuma gak mau kamu nanti akan jadi sama seperti dia. Akhirnya saudaraku, fokus daripada manusia itu mulai digeser. Dari yang tadinya fokus, misalnya kita bicara derajat, dari 180 derajat sudah mulai miring 170 derajat, 160 derajat. Akhirnya benar-benar melenceng 90 derajat. Dari yang tadinya dia begitu percaya, yakin akan firman Tuhan, akhirnya saudaraku dia mulai tergoda, tertipu
Sama seperti parasa yang kita baca hari ini. Kalau saudara perhatikan, saudaraku, Kejadian 16 ayat yang kedua, apa yang dibilang oleh Sarah. Padahal fokus awal Abraham meninggalkan tanah kampung halamannya yang ada di Ur Kasdim. Dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, bahwa engkau harus meninggalkan. Kenapa ayat yang kedua bilang, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, keturunanmu akan sangat banyak. Abraham waktu menerima janji Tuhan, saudara, untuk keluar dari Ur Kasdim, menerima janji, menerima firman Tuhan, dia umur 75 tahun, kurang lebih 75 tahun. Dalam pasal yang kita baca ini, saudaraku, Kejadian pasal 16 ayat yang kedua, ini sudah 10 tahun menantikan. Sudah 10 tahun menantikan, tidak dapat keturunan. Akhirnya melalui istrinya, saudara, yang bernama Sarai ini, akhirnya iblis mulai mengocek, saudaraku, pikirannya. Dan dia tawarkan kepada Abraham. Udahlah yang, gua kan udah nggak dapat keturunan nih. Udah sekian lama dari kita tinggalkan kampung halaman kita sampai sekarang udah 10 tahun. Kamu sekarang umur 85 tahun. Udah mendingan kamu hampiri aja tuh budak kita. Budakku. Udahlah. Lu ambil aja si Hagar, udah lu dekatin aja dia. Wah, kalau firman Tuhan ini, saudaraku, begitu terpatri, begitu hidup dan kuat berbicara terus di dalam hati nuraninya Abraham, Abraham pasti tolak. Atau kedua, saudara, yang ditawarkan oleh Sarai ini, budaknya ini lebih tua lagi dari Sarai. Udah lebih tua, lebih jelek lagi. Mungkin Abraham mikir-mikir, Hitam lah. ya kan? Hitam lagi, hidup lagi. Tapi karena yang ditawarkan ini jauh lebih muda, mungkin saja jauh lebih kinclong, lebih bening. Akhirnya, saudara, firman Tuhan yang diterima oleh Abraham waktu dia keluar dari Ur Kasdim, ini akhirnya sudah berubah, saudara. Ya, iya kali ya. Mungkin memang bukan nasibku. Mungkin Tuhan tidak akan karuniakan. Begitu dia lihat kepada Hagar, aduh cantik pula, muda lagi. Ya udahlah, kata dia kepada Sarai. Ya udahlah, ini demi keinginanmu. Padahal nafsu juga dia. Demi keinginanmu, ya sudahlah, aku turuti. Ya. Karena firman Tuhan katakan, Hagar memperoleh keturunan yang diberi nama Ismail ketika Abraham berumur 86 tahun. Bayangkan, saudara. Jadi dialihkan perhatiannya, dialihkan perhatian kita. Itulah sebabnya, saudaraku, hati-hati. Jangan saudara berpikir di dalam gereja tidak ada penyesatan. Jangan saudara pikir di dalam keluarga tidak ada penyesatan. Iblis itu, saudaraku, berusaha membuat jebakan bagi kita, perangkap bagi kita dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Kalau kita mau jujur, saya mau kaji, saudaraku, ada banyak penyesatan sebenarnya. Misalnya contoh, penyesatan yang berkenaan dengan soal tanggung jawab. Itu bisa, saudaraku, kita lalaikan.
sehingga kita tersesat. Saya selalu bilang arti penyesatan, arti tersesat itu berarti kita tidak sampai kepada tujuan. Kalau bahasa sekarang lebih trennya suka bilang gagal fokus. Yang harusnya pergi ke Sentul, tapi bablas sampai ke Bogor, akhirnya tersesat. Ya. Jadi karena gagal fokus tidak sampai tujuan. Itu namanya tersesat. Ya. Jadi penyesatan itu, saudaraku, bisa terjadi berkenaan dengan soal tanggung jawab. Baik tanggung jawab saya sebagai gembala, ya, maupun tanggung jawab jemaat sebagai umat. Loh, kita ada masing-masing tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai gembala? Terhadap umat, terhadap pengacara. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai jemaat? Kalau ini tidak kita jalankan sebagaimana yang Tuhan inginkan, berarti kita gagal fokus. Kita sedang dibawa kepada sebuah pelencengan. Iya, sambung lagi saudara. Jadi penyesatan itu bisa terjadi berkenaan dengan misalnya soal tanggung jawab. Ketika kita tidak menjalankan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, berarti kita sedang disesatkan oleh hasatan. Kita mulai gagal fokus. Kita mulai melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai gembala maupun tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat. Begitu juga saudaraku berkenaan tanggung jawab kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Kita harus menjalankan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita tidak jalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, berarti kita gagal fokus. Berarti tanpa kita sadari kita sedang digiring, bergeser dari yang saya bilang fokusnya tadi 180 derajat, tiba-tiba fokus 180 derajat kan garis lurus, mulai tiba-tiba melenceng 170, 60, 50 sampai 90 derajat, melenceng kiri, melenceng kanan. Ini soal tanggung jawab, sudah. Ini soal tanggung jawab. Begitu juga kita sebagai istri, sebagai orang tua. Kalau kita tidak menjalankan, melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua, berarti kita sedang disesatkan oleh iblis. Ya, ternyata di-mute. Iya, maaf saudaraku, rupanya di-mute tadi. Ke-mute. Banyak doa saudara. Sepertinya hari ini banyak kendala. Ya. Tapi inilah bagian daripada pekerjaan hasatan. Ya. Jadi penyesatan itu bisa terjadi berkenaan dengan tanggung jawab. Ya. Kemudian saudaraku, penyesatan itu bisa terjadi juga berkenaan dengan berkat, saudara. Penyesatan itu bisa terjadi berkenaan dengan mujizat. Jangan juga saudara berpikir bahwa yang namanya mujizat, yang namanya berkat, pure itu 100%. Ya, itu datangnya dari Tuhan. Hati-hati. Nah, nanti ini ada penjelasan secara khusus.
Ada lagi saudaraku penyesatan berkenaan dengan yang namanya pengajaran. Penyesatan yang terjadi berkenaan dengan pengajaran. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sekarang yang mengatasnamakan Tuhan. Nah, ini penyesatan yang keempat juga yang sering terjadi. Penyesatan ya, yang berkenaan dengan yang namanya alam spiritual, alam roh. Bisa terjadi saudara, mengatasnamakan Tuhan. Katanya saya di bawah Tuhan, saya dengar suara Tuhan, saya dikasih lihat Tuhan, Tuhan suruh saya, Tuhan perintahkan saya bicara dengan Tuhan. Ini penyesatan yang terjadi berkenaan dengan alam roh, spiritual. Dan itu bisa terjadi di kalangan gereja, di kalangan kekristenan. Makanya saudaraku, penting sekali bagi kita untuk kita mengisi kehidupan kita, pikiran kita dengan pikiran surgawi, hati kita dengan firman yang hidup, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap segala penyesatan-penyesatan. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sampai situ saja. Banyak orang Kristen berpikir yang penting saya sudah lahir baru, yang penting saya sudah dibaptis dengan nama yang benar. Selesai. Ini pemahaman yang keliru. Orang berpikir bahwa itu sudah jaminan. Saya selalu bilang ketika kita memilih untuk percaya kepada Dia, ketika kita memilih saudaraku untuk dimeteraikan dengan nama yang kudus melalui mikveh, pemeteraian, melalui baptisan, maka itu berarti kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ibarat kertas tadi saudaraku yang banyak tulisan, banyak coretan. Ketika kita beriman percaya kepada Dia dan dibaptis dengan namanya, maka kertas itu akan diputihkan. Tapi selanjutnya saudaraku, ya, kita mau tulis apa di dalam kertas itu, kita mau buat apa, kita mau gambar apa di kertas itu tergantung kepada kita. Maka seringkali kita mendengar menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Itu mutlak. Tetapi untuk tampil tidak kelihatan tua alias muda, itu adalah pilihan. Kematian itu adalah sebuah kepastian, itu mutlak. Tetapi mati nanti di kiri apa di kanan, menikmati kebahagiaan ataupun penderitaan, itu adalah sebuah pilihan bagi kita. Makanya firman Tuhan katakan saudara, ketika seseorang itu dibersihkan, ya, ini sejajar dengan amanat Yeshua. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Jadi murid berarti percaya. Setelah percaya apa? Baptislah mereka. Setelah baptis apa?
dan ajarkanlah kepada mereka. Jadi nggak sepenuhnya sampai dibaptis toh berhenti. Ajar terus menerus tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai mereka benar-benar mengerti dan memahami tentang firman Tuhan. Sampai mereka betul-betul meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa, firman yang hidup. Sampai mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa harta yang paling berharga itu adalah keselamatan yang mereka peroleh di dalam pengorbanan Yeshua HaMashiach. Sampai mereka benar-benar menaklukkan diri sepenuhnya di dalam otoritas firman Tuhan untuk dituntun dan dipimpin melalui firman itu. Nah, orang-orang seperti inilah saudaraku yang akan terus diberikan kepekaan oleh Tuhan, diberikan pengertian oleh Tuhan, sehingga dapat melihat dan membedakan dengan mata rohaninya, mata batiniahnya, bahwa di balik ini semua pasti ada siasat si iblis. Ingat saudaraku, iblis itu bukan yang menjatuhkan kita. Yang menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri, keputusan kita sendiri. Iblis dia hanya iblis hanya menawarkan. Iblis hanya memberikan tawaran alias godaan. Ya. Kita diperhadapkan kalau laki-laki bertemu dengan perempuan cantik, kalau ibu-ibu ketemu dengan laki-laki ganteng yang bodinya atletis. Ketika lewat dia cubi mata misalnya, kedip mata maksudnya, ya. Kalau dia kedip mata, tergantung kita. Ini tawaran, ini godaan yang disodorkan iblis. Iblis gak bisa menjatuhkan kita. Jadi yang ditebus oleh Yeshua melalui pengorbanannya itu, saudaraku, ini bicara daerah yuridisnya. Jadi daerah yuridis daripada hasatan ketika kita ditebus, itu gak bisa dia masuk ke dalam. Dia hanya di luar saja. Makanya kerjaan dia adalah berusaha untuk menggoda, menawarkan. Kembali keputusan kita itu ada kembali kepada masing-masing kita. Kita mau balas mata ketika orang itu main mata apa tidak? Ketika ada orang mau membuat kita emosi, sakit hati, kembali berpulang kepada kita. Kalau kita diberikan kepekaan oleh Tuhan, diberikan pengertian, maka kita tidak akan masukkan itu dalam hati. Ngapain hal begitu membuat saya sakit hati? Saya anggap aja itu sampah. Ngapain gara-gara dia saya yang tidak bersuka cita? Ngapain gara-gara dia saya jadi gak nafsu makan? Ngapain gara-gara dia saya hidupnya gak tenang? Nah, kita akan begitu saudaraku nantinya. Kenapa? Karena kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kepada peristiwa Saul dan Daud, Kain dan Habel. Bagaimana pada akhirnya mereka itu dikalahkan oleh hasatan, khususnya Saul dan Kain. Tuhan sudah memberikan warning, hati-hati. Iblis itu sangat menggoda. Tetapi Kain membuat keputusannya sendiri. Saul membuat keputusannya sendiri. Akhirnya roh Tuhan undur daripada mereka. Hari ini saudaraku, mari kita minta kepekaan dari Tuhan. Mari kita minta roh hikmat dari Tuhan. Supaya masing-masing kita bisa diberikan kepekaan untuk dapat membedakan apakah ini adalah siasat, hasatan punya siasat, ya, jebakan atau bukan. Mari saudaraku, sadari sungguh bahwa di sekeliling kita ada bahaya yang mengintai kita. Maka kita perlu waspada setiap hari, setiap waktu, setiap saat, supaya kita tidak menjadi korban. Kita tidak dijatuhkan, dilumpuhkan oleh iblis, tetapi benar-benar kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan kiranya memberkati Widras hari ini. Mari kita akan datang untuk masuk di dalam doa.